salah satu pengurus di organisasi Pusat Informasi dan Konseling tingkat universitas. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa sih yang saya alami gitu, apa sih yang saya rasakan, yang saya dapat selama saya hampir 3 tahun kuliah di universitas ini. Dari semester 1 saya mendapatkan ilmu-ilmu pendidikan sampai sekarang saya semester 6. Ada keluh kesahnya, ada kayak saya rasa itu wajar gitu. Untungnya saya mendapatkan ilmu yang saya belum pernah merasakannya, iya. Cuman ada beberapa mungkin saya lebih agak sedikit bisa dibilang kritisi ke pendanaan atau pembiayaan dan sistem bagaimana transfer ilmu dari dosen ke mahasiswa itu. Kalau dari pendanaan kurang transparansi menurut saya, karena masih banyak sesuatu yang saya nggak tahu uang ini digunakan buat apa sih, kayak buat pembangunan fasilitas, tapi saya rasa fasilitas yang didapat itu tidak terlalu sesuai dengan uang SPP yang saya bayar kayak gitu. Kalau transparansi ilmu sih banyak segala sesuatunya yang saya rasa itu alhamdulillah saya bisa mendapatkannya. Cuman ada beberapa yang kenapa harus seperti ini sih kayak gitu, kenapa harus seperti ini, dikasih banyak tugas is okay, tapi penjelasan yang dikasih kadang saya merasa kurang. Mungkin saya memang agak susah penyerapan, perlu dijelaskan berkali-kali baru saya bisa paham seperti itu. Dan sistem pendidikan dalam ujian itu yang saya agak kurang suka. Mungkin lebih ke satu kata yang sering saya dengar atau yang sering dilakukan mahasiswa, ngerpek. Itu saya rasa itu juga termasuk suatu kebiasaan atau budaya yang saat ini saya alami dari semester 1 sampai semester 6. Ngerpes sekarang udah jadi biasa banget kayak gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan, karena saya juga kesal, saya berusaha buat tidak ngerpek gitu kan. Tapi teman-teman di kiri kanan semuanya ngerpek gitu. Kenapa sih mereka sampai kayak gitu gitu? Saya tanya, karena mereka nggak percaya dengan jawaban mereka sendiri, itu yang pertama. Kenapa mereka sampai nggak percaya dengan jawaban mereka sendiri? Ya karena mereka nggak belajar. Kenapa mereka sampai nggak belajar? Karena mereka nggak paham dengan pelajaran itu. Dan saya rasa semuanya itu menjadi suatu rantai yang apabila salah satu di bagian ini saja keliru, maka semuanya juga akan keliru sampai akhirnya, sampai evaluasinya seperti itu. Dan kalau saya pribadi, kalau ditanya menurut saya harus seperti apa, solusinya seperti apa, solusinya sih emang simpel sih, kalimat simpel, tapi ini harus dilaksanakan oleh semua orang. Tidak hanya saya sendiri yang ingin merubahnya, tidak hanya Anda sendiri yang ingin merubahnya, tapi kita semua harus merubahnya. Sistem ini diawali dari sistem satu sistem yang paling tertinggi yang saya rasa itulah yang harus memanajemen dan mengkoordinasikan semuanya. Kenapa? Karena misalkan di sistem ini saja kuat, sedangkan peraturan yang lain tidak kuat, itu percuma. Contoh, saya contohkan saat ini karena saya seorang guru, sistem pendidikannya. Misalkan saya ingin berusaha agar anak murid saya itu memiliki kurikulum yang bagus, agar misalkan siswa-siswa saya dapat menggapai tujuan sesuai dengan yang saya inginkan. Tapi kalau misalkan dari standar kurikulum di atasnya tidak seperti itu percuma gitu. Atau misalkan saya sudah berusaha agar murid saya tidak nyontek, saya sudah berusaha agar murid-murid saya memiliki imtak yang bagus seperti itu. Tapi kalau lingkungan yang nggak mendukung itu juga percuma. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem seperti apa sih yang ditawarkan yang seharusnya? Saya memang kurang paham dengan sistem, tapi saya juga bukan seorang yang hukum atau seseorang sosiolog yang paham dengan sistem yang ada di atas. Maksud saya sistem yang ada di atas diisi dari ketatanegaraannya saja. Saya memang kurang paham, cuman yang saya tahu seperti itu, sistem itu bukan sistem yang meringankan rakyat, itu bukan untuk rakyat, tapi untuk rakyat yang ada di sana. Contoh ya, ketika kebijakan dibuat, katanya kebijakan ini agar rakyat lebih mudah, kebijakan ini supaya rakyat lebih nyaman. Cuman faktanya sampai sekarang kok sering sekali dibuat kebijakan, tapi sampai sekarang rakyat itu kok tidak ngerasa nyaman ya gitu, kok rakyat itu tidak merasa fine dengan itu, malah semakin menyamankan orang-orang yang ada di atas sana. Saya yakin Anda paham yang maksud saya orang yang ada di atas sana itu apa kayak gitu. Ya, sistem yang ditawarkan sistem Islam. Bagaimana sih sistem Islam itu bercermin ke masa lalu, bercermin ke zaman khilafah, ketika ada Rasulullah, ketika ada sahabat-sahabat Rasul.
Saya memang bukan tinggal di sana, cuma ketika saya mempelajari sejarah kebudayaan Islam, subhanallah itu luar biasa. Walaupun mungkin saya tidak terlalu paham dengan sistem Islam, tapi yang ditawarkan itu sesuatu yang itu menyamankan buat rakyatnya. Yang contoh, karena saya seorang guru, ketika saya nanti mengajar, saya disuruh mengajar tidak hanya ilmu pengetahuan, tapi saya akan disuruh mengajarkan bagaimana agar siswa ini memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dia dapat untuk rakyat, dan mengamalkan ilmu yang pengetahuan selain untuk imannya dia sendiri, juga untuk dirinya juga untuk siswa-siswanya, seperti itu. Sedangkan sistem pendidikannya ada, contoh misalnya saya berada di salah satu prodi, sebutkan dan jelaskan sistem ini, tapi kadang orang nggak paham, dia menjelaskan sistem ini tapi dia nggak paham sistem itu apa gitu. Misalkan sistem organ pernapasan, banyak yang nggak paham, dia cuma mengucapkan tapi dia tidak paham dan tidak bisa memflashbackkan atau mengamalkan. Oh ternyata ya sistem pernapasan dalam tubuh saya itu seperti ini. Oh subhanallah, mengaitkan ke penciptaan Allah itu kadang masih banyak yang belum paham. Kalau misalnya ada sistem yang baru, sistem Islam, tentu saya yakin kurikulum yang ditawarkan juga kurikulum yang berbasis Islam. Nah, bagaimana dengan mereka yang tidak Islam atau non-Muslim? It's okay sih, saya rasa itu tidak masalah. Selama kita memberikan pendidikan yang bijak, selama kita bisa memberikan segala sesuatu yaitu ilmu dan bermanfaat untuk semua orang sih tidak masalah. Contoh misalkan di zaman kekhalifahan, seorang guru saat itu subhanallah luar biasa, mereka hidupnya mapan. Dibandingkan sampai sekarang ada guru-guru di pinggiran, guru-guru yang berada di pelosok-pelosok, mereka malah kesusahan mencari nafkah gitu. Mereka malah, guru sekarang masih dipandang sebelah mata gitu. Sedangkan padahal kita membagi ilmu ke orang lain, kok malah dianggap guru malah lebih hebatan para anggota DPR yang di atas sana gitu. Padahal yang mencetak mereka itu siapa gitu, yang menjadikan mereka seperti itu siapa. Dan saya berharap sih kita para pemuda, saya juga para pemuda, kapan sih kita ingin memajukan semua ini gitu? Sampai kapan sih kita harus seperti ini? Dan saya harap kita bisa merubah semuanya, apapun sistemnya, asal tidak menguntungkan satu pihak aja, tapi seluruh warga, seluruh rakyat. Dan semoga itu bisa terjadi.